Di atas tanah Vardamir yang luas dan subur, berdiri kerajaan Vardamir, wilayah terbesar di selatan. Dikenal karena kekuatan militernya dan tambang emas yang tak habis-habis, Vardamir tampak makmur di mata dunia luar. Namun di balik tembok marmer dan menara megah, rakyatnya hidup dalam ketakutan. Bayangan kekejaman bukan berasal dari musuh luar, tapi dari istana itu sendiri, dari Pangeran KL Archersen, sang pewaris kejam. Saat berusia 7 tahun, KL berdiri tanpa air mata di pemakaman ibunya. Dalam bisikan terakhir, sang ibu memintanya menjadi raja yang bijak dan mencintai rakyat. Tapi janji itu lenyap bersama darah yang pertama kali ia tumpahkan. KL tidak tumbuh seperti pangeran pada umumnya. Ayahnya, Raja Elrond, adalah raja besi yang percaya bahwa kelembutan adalah bentuk kelemahan. Ia membesarkan KL bukan dengan kasih sayang, tapi dengan cambuk, pelatihan perang, dan pelajaran strategi yang keras. Setiap kesalahan kecil dihukum, dan setiap keberhasilan dianggap kewajiban. Pada usia 12 tahun, KL menunjukkan siapa dirinya. Ketika seorang pelayan menjatuhkan anggur mahal di karpet istana, KL memerintahkan pemancungan di hadapan seluruh staf istana. Banyak yang ngeri, tapi Raja Elrond justru tersenyum puas. Saat KL berusia 22 tahun, racun misterius membunuh Raja Elrond. Dalam 3 hari, tubuh sang raja menghitam dan lidahnya membusuk. Tidak pernah ada penyelidikan, karena KL langsung mengambil alih tahta dengan cepat, tanpa duka. Pada hari penobatannya, KL mengenakan zirah hitam lengkap, bukan pakaian kebesaran. Ia berdiri di depan rakyat dan berkata, "Hari ini berakhir masa kerajaan yang lemah. Siapapun yang melawan kehendakku akan dihukum seberat-beratnya." Pada malam yang sama, 37 keluarga bangsawan yang tidak bersumpah setia langsung dipenggal atau diasingkan. Dalam 5 tahun KL berkuasa, Vardamir berkembang, tetapi hanya untuk bangsawan yang setia padanya. Pajak membumbung tinggi, desa-desa dipaksa menyetor hasil panen dan anak-anak lelaki untuk dijadikan prajurit. Siapa yang menolak, dibakar rumahnya, digantung kepalanya. Namun di utara, bisik-bisik pemberontakan mulai terdengar. Seorang pemuda berjubah salju dan bermata perak, dijuluki anak musim dingin, menghimpun orang-orang yang kehilangan segalanya karena KL. Dia tidak hanya membawa perlawanan, dia membawa harapan. KL mengirim pasukan elit sayap hitam untuk memburu pemuda ini. Tapi mereka tak pernah kembali. Tubuh mereka dikirim kembali dengan luka simbolik salju di dada mereka, pesan jelas, KL bukan tak tergoyahkan. KL tahu, ancaman terbesar bukan hanya dari luar, tapi dari dalam istana. Ia mulai mencurigai para penasihat dan jenderalnya sendiri. Jenderal Theros, panglima perang yang membesarkan KL sejak kecil, mulai dirasuki keraguan dan diam-diam menghubungi pemberontak. Ia percaya, jika dibiarkan, KL akan membakar seluruh Vardamir. Rencana kudeta pun disusun. Namun seorang mata-mata istana, budak setia KL, mendengarnya. Malam itu, KL memanggil semua pengkhianat ke aula utama dengan dalih rapat perang. Dalam upacara berdarah, ia menyayat leher mereka satu persatu dengan tangannya sendiri. Darah membanjiri lantai marmer. Theros digantung di gerbang kota dengan kata, "Pengkhianat," dipahat di dadanya. Namun satu tokoh lolos, Lady Mira Ravel, pewaris salah satu keluarga bangsawan yang dulu diasingkan. Ia tidak hanya menyimpan dendam, ia adalah kekasih rahasia dari sang anak musim dingin. Dalam malam yang sangat aneh, salju turun di tengah musim panas, gerbang utama Vardamir dihantam badai dan pemberontak menyerbu. Rakyat, yang selama ini diam, akhirnya bangkit. Mereka membuka pintu-pintu kota dari dalam, membiarkan pasukan anak musim dingin masuk seperti gelombang ombak. KL, tanpa takut, mengenakan zirah hitamnya dan mengambil pedang warisan, Grahmir, yang dulunya milik Elrond. Ia berdiri di aula, sendirian, menunggu lawan datang. Ketika anak musim dingin masuk, pertarungan 1 lawan 1 tak bisa dihindari. Duel itu menggetarkan istana, pedang beradu, darah terciprat. KL hampir menang, hingga sebuah panah menembus bahunya. Dari bayangan, muncul Lady Mira. "Untuk keluargaku, untuk semua yang kau bakar," ucapnya. KL menoleh dengan mata penuh amarah, tapi tak sempat menangkis tusukan dari belakang. Seorang anak desa, salah satu dari ribuan korban kekejarannya, menusuk jantungnya dengan belati tumpul. KL jatuh di bawah singgasananya, matanya terbuka, tak percaya rakyat bisa menghabisinya.
Anak musim dingin naik tahta, bukan sebagai raja, tetapi sebagai pelindung rakyat. Ia membuka kembali sekolah, membebaskan pajak untuk petani, dan membakar semua simbol kekuasaan tirani KL. Namun legenda tentang KL tetap hidup. Ia dikenal sebagai singa hitam dari neraka, raja yang tak mengenal belas kasihan. Patungnya tidak dibangun, tapi cerita tentang kekejamannya diajarkan di setiap sekolah, sebagai pengingat bahwa kekuasaan yang berdiri di atas darah akan tumbang oleh keberanian rakyat yang bersatu.